Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Kalisha Azhara Nasution. Saya dari kelas 12 IPA 2, SMA Negeri 4 Medan, tahun ajaran 2024-2025. Jadi, saya di sini akan membacakan tentang teks cerita sejarah mengenai legenda Nusa Penida seperti yang sudah saya bahas di kelas. Sebelumnya, apa sih itu teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang masih memiliki nilai sejarah. Biasanya, teks ini disajikan dalam bentuk narasi. Dan, teks ini juga biasanya berdasarkan dari imajinasi pengarang. Legenda Nusa Penida. Diceritakan bahwa suatu ketika Ida Batara Wasiwa turun dari Siwaloka ke bumi, tepatnya di daratan Gunung Mundi. Keduanya menjelma menjadi perwujudan manusia. Ida Batara Wasiwa menjelma menjadi seorang pandita atau pendeta dengan gelar Dukuh Jumpungan, sedangkan Dewi Uma menjelma menjadi perempuan bernama Nipuri, istri Dukuh Jumpungan. Di bumi, keduanya memiliki pengikut berjumlah 150 orang. Para pengikut juga menjelma menjadi manusia. Dari cerita ini, kemudian dipercaya bahwa Ida Batara Wasiwa, istri dan pengikutnya yang telah menjelma menjadi manusia, merupakan penghuni awal di Nusa Penida. Nama Nusa Penida sendiri dipercayai berasal dari manusia Pandita yang merupakan jelmaan Ida Batara Wasiwa. Menurut legenda, tempat ini dihuni oleh setan dan penyihir. Salah satu dari mereka masih sangat ditakuti oleh semua warga, sehingga mereka tidak berani menyebut namanya dengan keras. Macaling, juga dikenal sebagai Jero Gede Macaling, adalah penyihir kuat, mempraktikkan ilmu hitam, dan menyebarkan penyakit dan kemalangan. Penduduk Nusa Penida mengatakan bahwa awalnya Macaling tinggal di Bali, di desa kecil Batuan, tetapi dia diasingkan ke Nusa Penida karena ilmu hitam. Penyihir yang marah memutuskan untuk membalas dendam dan secara konsisten mengirimkan penyakit kepada orang-orang Bali. Suatu ketika, orang Bali merayakan Nyepi atau Tahun Baru dengan penuh kesenangan, kegembiraan, dan kehebohan. Macaling memutuskan untuk menipu orang-orang di bawah bentuk barong atau pemimpin tuan rumah yang baik pergi ke Bali diikuti oleh pasukan setan. Setan menghancurkan segalanya, sementara tuan mereka hanya menunggu kemenangannya. Sejak itu, Tahun Baru Bali adalah hari hening. Tidak ada yang membuat keributan atau bersenang-senang. Keesokan harinya, warga yang merasa takut pergi ke seorang pendeta untuk menemukan keselamatan mereka. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Macaling dengan membuat barong lain, satu-satunya yang mampu menahan roh yang kuat. Barong dikalahkan dan Macaling dengan pasukannya dikejar kembali ke Nusa Penida. Tapi sayangnya itu tidak mengakhiri pertempuran epik. Imam besar dari kerajaan Gelgel, tetangga dan Pulau Bali datang ke Nusa Penida untuk membersihkan pulau dari roh-roh gelap dan mengusir Macaling. Pertempuran supernatural terang dan gelap ini memberi nama pulau tersebut Nusa Penida atau Pulau Pendeta. Sejak itu, topeng barong menjadi pelindung dari roh jahat. Macaling yang mengerikan dikalahkan tetapi tidak ada yang bisa sepenuhnya menaklukkannya. Sebagian dari dirinya masih tertinggal di sini dalam penyakit dan kemalangan orang-orang. Purapet menyimpan semangat kuat Macaling. Itu adalah sumber kekuatan bagi mereka yang mempraktikkan ilmu hitam dan tempat ziarah bagi mereka yang mencari perlindungan dari kejahatan dan penyakit. Ada ritus kusyuk yang harus dilakukan oleh setiap orang Hindu Bali setidaknya sekali selama hidup ini. Mereka harus berziarah ke Pulau Pet di Nusa Penida, yang energinya memasuk keseimbangan negatif ke sisi positif keilahian. Dunia tipis tak kasat mata ini terbagi menjadi sisi gelap dan terang. Setan dan dewa menjaga keseimbangan ini yang membawa rasa ketenangan dan harmoni. Jadi, sekian dari cerita legenda Nusa Penida yang bisa saya jelaskan. Sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen.